pertama adalah jelaskan pentingnya mempelajari dan menguasai teknologi informasi. Menurut saya, mempelajari dan menguasai teknologi informasi itu sangat penting. Apalagi di musim pandemi seperti ini yang rata-rata semua kegiatan dilakukan secara daring atau online. Maka, mau tidak mau, semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, secara tidak langsung harus bisa menguasai sebagian dari teknologi informasi itu sendiri untuk bisa menjalankan kegiatan mereka masing-masing. Nomor 2, jelaskan pengertian komputer dan pembagian perangkat penyusunnya. Pengertian komputer adalah suatu device atau perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dengan rangkaian yang telah dirumuskan, sehingga menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Fungsi utama komputer itu sendiri antara lain adalah data input, data processing, data output, data storage, dan data movement. Pembagian perangkat komputer. Yang pertama adalah komponen input, meliputi keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Yang kedua adalah komponen proses, meliputi prosesor, motherboard, hard disk, dan RAM. Yang ketiga adalah komponen output, meliputi monitor, printer, dan speaker. Pertanyaan nomor 3, ceritakan sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer sendiri terbagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama meliputi tabung hampa menggunakan bahasa mesin, ukuran besar dan luas, butuh banyak pendingin, proses lambat, dan kapasitas masih kecil. Generasi kedua meliputi transistor, titik awal mini komputer, panas dari komputer berkurang, menyimpan data dengan magnetic tape dan disk, teleprocessing atau time sharing, dan penyimpanan yang sudah besar. Generasi ketiga meliputi ditemukannya IC, program bahasa tingkat tinggi, multiprocessing, dapat komunikasi dengan perangkat lain, titik awal dari mikrokomputer, dan lebih kecil dan juga lebih murah. Generasi keempat meliputi ministruasi IC, jaringan lokal ARPANET, bahasa pemrograman BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal, menggunakan MOS, multi-programming, database management system. Generasi kelima meliputi masih menggunakan teknologi LSI, fitur yang semakin banyak, pemrosesan informasi juga lebih cepat. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara kita memilih komputer agar sesuai dengan kebutuhan? Ada beberapa aspek dalam memilih komputer yang sesuai dengan kebutuhan kita, antara lain tentukan tujuan penggunaan komputer sebagai programming, editing, atau gaming, atau hanya untuk bekerja biasa. Karena pada dasarnya komputer ditunjukkan untuk membantu kegiatan penggunanya senyaman mungkin. Pembelian komputer akan lebih optimal jika Anda menentukan tujuan penggunaannya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan budget atau biaya yang bisa disediakan untuk membeli komputer. Makin besar kebutuhan atau penggunaan, maka akan makin besar pula biaya yang harus disediakan. Yang ketiga, tentukan platform yang ingin Anda gunakan. Ada 2 produsen yang umum digunakan dan biasa menjadi pilihan, yaitu Intel atau AMD. Untuk personal komputer, dua produsen tersebut sangat umum menjadi pilihan di kalangan pembeli. Dan jangan lupa juga pilih sesuai dengan budget dan kebutuhan.
Pertanyaan nomor 5. Jelaskan perangkat lunak dalam sistem komputer. Perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer, meliputi fungsi untuk mengaktifkan dan mengelola sumber daya komputer dan juga Microsoft Office. Pertanyaan terakhir, jelaskan konsep penyimpanan data komputer sehingga dapat disimpan dalam tipe magnetis dan juga optik. Penyimpanan komputer secara magnetis adalah menggunakan proses magnetisasi untuk menulis ulang dan mengakses data. Sedangkan proses penyimpanan secara optik adalah membuat bagian fotosensitif DWI dengan cara burning sampai terlihat buram. Sekian presensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.